Hai anak hebat, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas kenapa kita harus selalu bersikap sopan dan ramah kepada orang lain. Apa sih keuntungannya untuk kita? Apakah kamu termasuk anak yang merasa kalau semua orang sudah mengenal kamu? Kamu pintar, lucu, menyenangkan, dan semua orang mau jadi temanmu. Lalu apa untungnya lagi kalau kamu harus bersikap ramah dan sopan kepada orang lain? Atau mungkin kamu adalah anak yang menganggap bicara pada orang lain itu membosankan. Kamu lebih suka bicara pada keluarga dekat dan teman-teman dekatmu saja. Toh orang lain tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Lagi pula, untuk apa buang-buang waktu bicara dengan mereka? Kamu juga tidak kenal. Lalu untuk apa kamu repot-repot harus bersikap ramah dan sopan kepada semua orang? Atau mungkin juga kamu adalah anak yang menganggap bicara, tersenyum, dan bergaul dengan orang lain itu menakutkan. Kamu pemalu dan susah untuk bicara dengan orang lain. Mereka juga belum tentu mau bicara denganmu. Jadi untuk apa kita bersikap ramah dan sopan? Mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa seperti itu. Merasa bahwa kalian tidak membutuhkan orang lain, tidak harus bersikap ramah, dan bersikap baik hati pada orang lain. Nah, mulai sekarang, kamu harus belajar untuk lebih baik hati dan lebih ramah pada orang lain. Karena ada alasannya kenapa kita tidak boleh bersikap acuh dan harus berusaha untuk menjadi ramah pada orang lain. Dengarkan ya. Yang pertama, mungkin saja kita sedang berbicara dengan orang yang penting, tetapi pada saat itu kita belum mengenalnya. Contohnya begini, bagaimana kalau kamu sudah terlanjur bersikap ketus dan kasar pada pengemudi ojek online hanya karena dia datang terlambat? Tapi ternyata keesokan harinya kamu baru tahu kalau dia adalah pelatih renangmu yang baru. Nah, kamu kan tidak bisa menarik lagi kata-kata dan sikapmu yang kasar. Kamu sudah terlanjur membuat bad impression atau kesan pertama yang buruk. Contoh lainnya lagi, bagaimana jadinya kalau kamu menolak meminjamkan pensil pada anak baru di sekolahmu pada saat dia butuh bantuan? Kamu merasa, dia kan anak baru, tidak perlu aku bantu, aku juga tidak ingin berteman dengan dia. Ternyata, sebulan kemudian, dia mengundang semua teman-temanmu untuk pesta ulang tahun di tempat yang keren. Dan kamu adalah satu-satunya anak di kelas yang tidak dia undang. Karena kamu sudah memberikan bad impression atau kesan pertama yang buruk, sehingga dia tidak ingin berteman denganmu. Alasan yang kedua adalah kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Contohnya begini, bagaimana kalau tiba-tiba kamu terkunci di luar rumah dan orang tuamu sedang tidak ada di rumah? Kamu akan membutuhkan bantuan dari tetangga terdekatmu untuk menelpon dan untuk menunggu sampai orang tuamu pulang. Nah, apakah hari ini kamu sudah mencoba bersikap baik dan ramah kepada tetanggamu? Atau bagaimana kalau tiba-tiba rumahmu terkena banjir atau kamu mengalami musibah di tengah jalan? Dan akhirnya kamu harus minta bantuan pada orang lain. Entah itu meminjam telepon, meminjam payung, menumpang berteduh, atau hal lainnya. Apakah kamu juga sudah berbuat baik pada orang lain hari ini? Kamu tidak inginkan hal seperti itu terjadi? Jadi cobalah untuk bersikap ramah kepada orang lain walaupun kamu belum mengenalnya. Sehebat apapun kita, walaupun saat ini kita merasa belum membutuhkan orang lain, suatu hari nanti pasti kita akan membutuhkan bantuan atau kebaikan hati dari orang-orang di sekitar kita. Jika kita sudah terbiasa bersikap sopan dan ramah setiap hari, maka tentu saja mereka akan dengan senang hati menolong kita. Namun,
Kalau kita selalu bersikap acuh dan merasa tidak butuh bantuan orang lain, maka pada saat kita membutuhkan, mereka juga akan bersikap acuh pada kita. Karena itu, kita bisa mulai berubah mulai hari ini. Kita bisa berusaha untuk belajar lebih ramah dan lebih sopan kepada orang lain. Alasan yang ketiga adalah ketika kamu bersikap ramah, maka penilaian orang lain tentang kamu akan menjadi lebih baik. Orang akan menilaimu sebagai anak yang ramah, anak yang sopan dan baik hati. Maka kamu akan mendapatkan banyak keuntungan. Kamu akan lebih disukai oleh orang lain. Jika kamu dalam kesulitan, kamu akan mudah mendapatkan bantuan. Kamu akan mudah mendapatkan teman dimanapun kamu berada. Orang lain akan lebih menghargai kamu. Orang juga akan membicarakan hal-hal yang manis dan baik tentang kamu. Teman-temanmu juga akan lebih perhatian. Ketika kamu bicara, orang lain akan mau mendengarkanmu dengan baik dan merespon dengan baik pula. Bagaimana caranya? Kita bisa belajar untuk menjadi anak yang lebih ramah dan sopan. Kita coba dari hal-hal yang terkecil ya. Pertama, cobalah untuk selalu tersenyum ketika berpapasan dengan orang lain atau ketika kamu sedang diajak untuk bicara dengan orang lain. Ketika diajak bicara, usahakan menjawab dengan pandangan mengarah ke orang tersebut. Jangan sambil bermain handphone atau sambil melihat hal-hal lainnya. Tawarkan bantuan kecil ketika orang di sekitarmu membutuhkan bantuan. Contohnya meminjamkan pensil, meminjamkan charger, menawarkan tisu, menanyakan kabar orang lain, dan bantuan-bantuan kecil lainnya. Usahakan bicara dengan bahasa yang sopan dan nada suara yang ramah. Maka, kamu akan dikenal sebagai anak yang ramah dan baik hati oleh orang-orang di sekitarmu. Bagaimana? Tidak terlalu sulit kan? Asalkan kamu mau mulai mencoba. Bersikap ramah bukan berarti kamu harus berteman dengan semua orang, mendengarkan mereka seharian, menemani mereka terus-menerus, dan menuruti keinginan orang lain yang tidak ingin kamu lakukan. Bersikap ramah itu artinya menghargai orang lain. Kamu akan menciptakan suasana yang lebih menyenangkan dan akan lebih mudah masuk ke tempat baru, suasana baru, dan tentu saja lebih mudah untuk mendapat teman baru. Dengan bersikap lebih ramah, kamu akan melihat bahwa berawal dari sikap ramah, kamu akan menemukan banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi setelahnya. Ketika kamu mulai mencoba, kamu akan menemukan bahwa untuk setiap kebaikan dan keramahan yang kamu berikan kepada orang-orang di sekitarmu, maka kamu akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar lagi. Selamat mencoba ya, dan jangan lupa untuk tersenyum hari ini. Sampai ketemu di cerita lainnya. Jangan berhenti untuk mencoba menjadi anak yang lebih baik, dan selalu jadi anak hebat ya. Terima kasih sudah mendengarkan.